Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, memberikan curahan kasih sayangnya, melimpahan karunia nikmat iman, nikmat Islam dan rezeki serta nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas dan begitu banyak. Salawat serta salam tertumpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah di hari ke-7 bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 September 2023, kita semuanya alhamdulillah telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi kembali bersama Bumi Mengaji. Alhamdulillah di hari Jumat malam ini kita akan menimba ilmu dari salah satu guru kita semua, Ustadz Rizky Agung Rahmatullah LC Hafizahullah, yang akan menjelaskan atau menyampaikan kajian syarah kitab dari kitab Al-Jami min Bulughul Maram karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan tema kita pada malam hari ini insya Allah di temanya adalah antara kebajikan dan dosa. Insya Allah untuk kajian ini kita akan berlangsung sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan dibagi dua sesi, yakni sesi pertama materi kurang lebih sampai dengan pukul 20 eh, 20:45 menit waktu Indonesia Barat. Sisanya atau selebihnya insya Allah akan diselenggarakan sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan untuk waktu dan tempat yang dapat disesuaikan oleh Ustazuna Rizky untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Baik, Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Para hadirin ikhwah dan akhwat jamaah Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah taufiknya dan kemudahannya yang telah diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti kembali, ya, menghadiri kembali majelis ilmu daripada teman-teman surga yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada semua yang telah ikut berpartisipasi bersama kajian Bumi Mengaji ini. Dan juga salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya dan juga sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman kelak. Kemudian para ikhwah dan akhwat, eh, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada Kitabul Jami' min Bulughil Maram,
kitab Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk pada hadis yang ketiga dari Kitabul Jami'. Hadis yang ketiga dari Kitabul Jami'. Kita masih berada di babul adab, bab tentang adab. Karena Kitabul Jami' mencakup beberapa bab, di antaranya kita masih bab yang pertama itu babul adab dan kita masuk pada hadis yang ketiga. Kita akan baca hadisnya terlebih dahulu. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Al-haditsu salis yaqulu sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadarika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi sadarika. Dan dosa adalah apa saja yang mengganjal di dalam dadamu, di dalam kalbumu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dan engkau benci dan engkau tidak suka jika hal tersebut diketahui oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, dan juga hadis ini terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis nomor ke-27, pada kitab Al-Arba'in An-Nawawi hadis nomor ke-27. Bunyi hadis lengkapnya adalah Anin Nawasi bin Sam'ana radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi faqala al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihin nas. Dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi, tentang kebajikan dan dosa, tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq. Kebajikan adalah husnul khuluq, wal itsmu ma haka fi sadrik. Dan dosa adalah apa yang mengganjal pada dadamu, pada kalbumu. Wa karihta ayyattali alaihin nas, dan kau benci, kau tidak suka jika itu diketahui oleh manusia. Penjelasan yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala, hada fihi aidan fadlun fadlu husnil khuluq. Ini adalah juga termasuk daripada keutamaan husnul khuluq. Wa annahu minal adab asyar'iyyah, dan bahwasanya husnul khuluq perangai yang baik. Husnul khuluq itu artinya perangai yang baik, adab yang baik, etika yang baik, termasuk daripada al-adab asyar'iyyah, adab-adab yang diajarkan secara syar'i oleh Allah dan juga Rasulnya kepada kita semua. Wa husnul khuluq yajma'u, dan husnul khuluq itu mencakup talaqatal wajhi, tersenyumnya wajah, tersenyumnya seorang mukmin, wabadlul ma'ruf, dan memberikan kebaikan, menyalurkan kebaikan, melakukan kebaikan, wakaful adha, dan juga menahan daripada sesuatu yang buruk. Kama qala Ibnu Mubarak wa ghairuhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dan yang lainnya. Para ulama rahimahumullahu taala ketika uh, mendefinisikan tentang albir, ya, tentang albir, malah maka definisi ini salah satunya akan keluar, yaitu talaqatal wajhi wa badzul ma'rufi wa kaful adha. Ya, tersenyumnya wajah, ya, wajah yang ceria, wajah yang gembira, wajah yang enak ketika dipandang, bukan wajah yang murung, bukan wajah yang cemberut. Wa badzul ma'ruf, ya, memberikan kebaikan kepada orang lain atau melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Wa kaful adha, menahan keburukan atas orang lain ataupun diri sendiri. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, qala ulama, para ulama berkata,
Albirru yakunu bimakna silah. Albir atau kebajikan itu terkadang maknanya adalah as-silah, menyambung silaturahmi. Wa bimakna sidqah, dan juga kadang maknanya adalah kejujuran. Wa bimakna lutfi wal mabarrah, dan juga kadang maknanya adalah kelembutan. Wa husni suhbati wal isyrah, dan juga kadang maknanya adalah bermuamalah yang baik, bergaul dengan baik pada sesamanya. Wa bimakna ta'at, juga kadang albir kebajikan itu maknanya adalah ketaatan. Wa hadhil umur dia majami' husnul khuluq. Dan perkara-perkara ini adalah semuanya itu mencakup daripada husnul khuluq, yaitu adab yang baik, perangai yang baik, etika yang baik atau budi pekerti yang baik. Kemudian talaqatul wajh, definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak tadi yang sudah kita baca. Talaqatul wajh. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan dari kebaikan sedikit pun, sekecil apapun kebaikan itu. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Talqun itu artinya lepas. Ya, talaqatal wajah, wajah yang lepas. Maksudnya adalah wajah yang berseri-seri. Ya, tidak tertahan dengan amarah, tidak tertahan dengan emosi, tidak tertahan dengan cemberut, ya. Terlepas ya, berseri-seri. Walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Mungkin ini kalau kita lihat secara kasat mata adalah sesuatu yang sangat remeh, ya. Engkau bertemu dengan saudaramu, engkau ucapkan salam kepadanya, dan engkau tersenyum kepadanya. Mungkin ini hal yang sangat ringan dan sangat remeh, ya. Akan tetapi janganlah kita remehkan kebaikan walaupun sekecil apapun itu. Walaupun hanya dengan tersenyum kepada saudaramu sesama muslim. Kemudian wabadlul ma'ruf, dan engkau melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu diantara dalil yang banyak bisa kita ambil adalah karena husnul khuluq, ya, perangai yang baik. Di antara dalil yang bisa kita ambil dari Al-Quran adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang besar. Surat Al-Qalam. Kemudian ayat yang lain juga wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah engkau terhadap ampunan Rabbmu, Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga surganya yang mana luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu mereka yang menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan orang yang mampu memberi maaf terhadap manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Surat Al-Imran. Kemudian dalil yang lain tentang husnul khuluq adalah wajaza usayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisal, dan barang siapa yang membuat maaf, melakukan maaf, dan dia berbuat baik, maka pahalanya di atas Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah di sini disebutkan bahwasanya balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisal. Jadi kita ketika mendapatkan suatu keburukan, maka kita bisa saja membalikkan hal tersebut kepada orang yang telah memberikan keburukan kepada kita. Namun, kalau kita baca ayat selanjutnya, atau kata selanjutnya pada ayat ini adalah, faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik. Ya. Ketika dia mendapatkan keburukan dari orang lain, dia tidak membalasnya dengan keburukan yang semisal. Akan tetapi, dia memaafkannya. Wa aslaha, dan bahkan dia berbuat baik terhadap orang tersebut. Dia memaafkan dalam hati, dia lapang dada atas kezaliman yang telah menimpanya dari orang lain, kemudian dia berbuat baik. Dia tidak membalas keburukan kepada orang tersebut, akan tetapi dia malah berbuat baik kepadanya. Apa kata Allah? Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala.
Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang badul ma'ruf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahili. Jadilah kalian orang yang pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah manusia untuk berbuat baik, wa a'rid anil jahili, dan jauhilah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Surat Al-A'raf. Kemudian di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang badul ma'ruf adalah di antaranya yang bisa kita sebutkan di sini. Aksar ma yudkhilun nasul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak sebab yang paling banyak bisa memasukkan seorang manusia itu kepada surga. Di antara sebab yang paling banyak bisa memasukkan manusia itu ke dalam surga adalah takwa Allah. Yang pertama takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Husnul khuluq. Perangai yang baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Inna rojula la yuderiku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sesungguhnya seorang itu bisa dianggap melakukan atau memiliki perangai yang baik. Ya. Orang yang memiliki perangai baik itu bisa mendapatkan derajat seperti orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Seperti orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hanya dengan dia berbuat baik, beretika baik, ya, menghiasi dirinya dengan husnul khuluq, dengan perbuatan yang baik, itu dia bisa mendapatkan derajat atau pahala sama seperti orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, mensifati ya, sifat orang mukmin dengan sabdanya, akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling lengkap, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling baik, yang paling lengkap, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat. Wa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memasukkan kebaikan di hati manusia atau di hati saudara sesama muslim. Sururun tudkhilhu ala muslim. Kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu sesama muslim. Ya. Ini perbuatan yang mungkin sangat mudah ya. Kita membuat saudara kita sesama muslim itu senang. Ini termasuk daripada amalan yang sangat Allah cintai. Ya. Bahkan kita bisa menjadi manusia yang paling Allah cintai dengan perbuatan tersebut. Au takshifa'an hukurbatan, atau engkau mengangkat masalah atau membantu saudaramu dari masalah. Ya. Ini juga masuk kategori ahabbun nas, manusia yang paling mencintai. Au taqdi dainan, atau engkau membantu saudaramu menunaikan hutangnya. Kau lihat ada saudaramu yang terlilit hutang, yang mana dia kesulitan untuk membayarnya karena kemiskinannya atau karena kefakirannya, ya sulit untuk bisa membayar hutang, dan engkau mempunyai rezeki yang lebih untuk bisa membantu saudaramu untuk melunaskan hutangnya, maka bantulah. Ya, jika kita ingin menjadi manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ataupun engkau yang langsung bersangkutan dengan orang tersebut yang punya hutang. Ya, kita memberikan pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan, kemudian lewat jatuh tempo tidak bisa membayar, kemudian dia minta keringanan untuk bisa bayar di waktu yang akan datang lagi, kemudian masih juga belum bisa membayar, masih juga belum bisa membayar dengan udzur syar'i tentunya ya, dengan udzur syar'i karena kesulitannya dalam mengumpulkan uang untuk bisa membayar hutangnya. Ya. Kalau kita lihat sekiranya memang menyulitkan dirinya untuk bisa membayar hutang pada kita, dan kita lihat mungkin kita juga nggak butuh-butuh sekali dengan uang yang akan dia bayarkan tersebut. Kalau kita sanggup untuk melunasinya bagi dia, kenapa tidak? Ini salah satu husnul khuluq, perbuatan yang baik. Ya. Au tatruda'an hujauan, atau engkau mengusir dari saudara muslim, sesama muslim
itu kelaparan. Engkau menghilangkan kelaparan, engkau memberi makan kepada saudaramu. Ya. Wala in amshi ma akhil muslim fi wala in amshi ma akhil muslim wala in amshi ma akhil muslim fi tariqin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran. Jikalau aku, kata Rasulullah SAW, itu berjalan bersama saudaraku semuslim, dan aku dalam kondisi membantunya. Ya. Aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka aku ingin membantu dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Ahabbu ilayya, kata Rasulullah, lebih aku sukai min an a'takifa fil masjid syahran, daripada aku melakukan iktikaf di masjid sebulan penuh. Engkau membantu saudaramu, engkau berusaha untuk membantu saudaramu, itu lebih Rasulullah cintai daripada ibadah iktikaf di dalam masjid selama sebulan. Ketika ada saudaramu yang memanggilmu, yang menelponmu, yang memintamu bantuan, akhi, tolong bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini dan itu. Atau tolong bantu saya ada hajat untuk besok, dan tolong ini dan itu. Kita datang ke rumahnya, kita temani dia untuk pergi menunaikan hajatnya, menyelesaikan permasalahannya. Ini, kata Rasulullah, lebih beliau sukai daripada seorang melakukan ibadah itikaf di masjid selama 1 bulan penuh. Bayangkan, itikaf dalam masjid 1 bulan penuh. Ya. Ini lebih Rasul cintai. Ya. Lebih Rasul cintai membantu saudara sesama muslim daripada itikaf 1 bulan penuh di rumah, di masjid. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau pada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Dan berakhlaklah dengan manusia, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik, kata, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ucapan yang baik tentu termasuk daripada husnul khuluq. Ya. Dan ucapan yang baik ini, kata Rasulullah, dinilai sebagai sedekah. Ya. Kemudian, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyummu di hadapan saudaramu itu juga dinilai sebagai sedekah. Ini semua diantara dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan husnul khuluq. Ya. Kemudian juga di sini penulis rahimahullah mengatakan wakaful ada husnul khuluq. Husnul khuluq tadi kan tolak kotal wajah, wajah yang berseri-seri, kemudian badlul ma'ruf, perbuatan yang baik sudah kita sebutkan dari dalil-dalil yang banyak. Kemudian kaful ada, ya, menahan daripada keburukan. Ya. Jadi bukan cuman kita berbuat baik, tapi juga kita menahan atau tidak berbuat buruk kepada orang atau kepada diri kita sendiri. Ya. Di antara dalil-dalil yang bisa kita sebutkan tentang menahan keburukan di sini adalah perkataannya Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, liyakun khaldul mu'min minka salah satu. Hendaknya hak, ya, hak seorang mukmin darimu itu ada 3. Minimal hak seorang mukmin darimu itu ada 3. Illam tanfa'hu fala tadurruhu. Kalau engkau nggak bisa berbuat manfaat untuk dirinya, maka janganlah engkau berbuat mudarat untuknya. Wa illam tufrihu fala tagummuhu. Kalau engkau nggak bisa membuatnya senang, maka janganlah engkau membuatnya sedih. Wa illam tamdahu fala tadummuhu. Kalau engkau tidak bisa memujinya, maka janganlah engkau mencelanya. Ya. Ini daripada termasuk kaful adza, ya, menahan diri dari berbuat buruk. Kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada orang, maka minimal kita jangan berbuat buruk padanya. Ya, bagaimana sebenarnya oleh Imam Yahya bin Mu'adz tadi.
Kalau engkau nggak bisa berbuat manfaat untuk manusia, engkau nggak bisa membantu dia ketika engkau dimintai bantuan, namun engkau tidak bisa membantunya, maka engkau jangan membuat mudarat baginya. Jangan kau malah mengecilkannya. Jangan orang minta tolong sama kamu. Minta tolong dong, bantuin melakukan ini dan itu. Kamu nggak bisa melakukannya, kemudian kamu tambahkan, maaf saya nggak bisa melakukannya, maaf saya nggak bisa bantumu. Kemudian ditambahkan, masa sih kerjaan begitu doang kamu sampai harus minta tolong sama orang? Itu kan kerjaan yang gampang. Itu bisa kamu lakuin sendiri. Gak harus kamu minta bantuan sama orang. Kerjaan aja sendiri. Gak usah minta tolong sama saya. Nah, ini. Kalau kamu nggak bisa nolong dia, ya udah selesai. Maaf, saya nggak bisa bantu kamu. Gak usah tambahin, kerjain aja sendiri. Ini kan kerjaannya gampang. Ini kan begini, ini kan begini, begini, begini. Gak perlu ditambah-tambah. Ya, itu akan membuat hatinya sedih. Itu akan menyakiti hatinya. Ya, kalau engkau nggak bisa membuat manfaat untuk saudaramu, maka kamu jangan membuat mudarat untuknya. Wa illam tufrihu fala tagumuhu. Kalau nggak bisa kamu buat senang, maka jangan buat sedih. Ya, kamu nggak bisa berbuat apa yang kamu upayakan bisa membuat saudaramu senang. Kamu nggak bisa mengupayakan sesuatu yang bisa membuat atasanmu senang, membuat bosmu senang, atau kamu belum mampu untuk mengupayakan sesuatu yang bisa membuat orang tuamu senang, maka janganlah kalian buat mereka sedih. Ya, minimal jangan buat mereka sedih. Wa ilam tamdahu fala tadum. Kalau kau nggak bisa memujinya, maka janganlah kau cela dia. Kemudian kaful ada disebutkan oleh para ulama adalah diantara sebab daripada sebab-sebab masuknya seorang muslim ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu perbuatan, suatu amalan, yudkhilunil jannata, yang bisa membuatku masuk surga, yang dengan amalan itu aku bisa masuk surga." Apa kata Rasulullah SAW? Ya zilil ada antarikil muslimin. Singkirkanlah gangguan dari jalan saudaramu muslim. Kalau engkau melihat gangguan di jalan, engkau melihat ada paku berserakan di jalan, dan engkau mampu untuk menyingkirkannya, maka singkirkanlah. Karena hal tersebut adalah salah satu sebab yang bisa memasukkan seorang muslim kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan dalam hadis lain adalah salah satu termasuk dari tingkatan iman yang paling rendah. Wa adanaha imatatul ada anit thoriq. Dan iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Namun, walaupun ini termasuk keimanan yang paling rendah, ya, walaupun ini dikategorikan oleh Rasulullah sebagai iman yang paling rendah, tapi amalan yang ini itu bisa menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang telah ditanyakan tadi oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslam. Beliau menanyakan sesuatu perkara yang bisa memasukkannya ke surga. Namun apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah bukanlah suatu amalan yang berat, bukanlah suatu amalan yang wah, bukan suatu amalan yang hebat. Amalan ringan yang enteng yang bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Kau melihat sampah di jalanan, kau ambil, masukkan di tong sampah. Ya, itu bisa memudaratkan orang-orang yang ada di jalan atau bisa menyumbat nanti ketika turun hujan menyumbat saluran air. Ya, ini termasuk daripada amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Kemudian, kaful ada alamatun min alamatil Islam as-sadiq. Menahan diri daripada keburukan juga adalah salah satu ciri atau tanda daripada tanda-tanda keislaman seorang yang jujur, ya, keislaman orang yang benar. Ya. Hal ini didasarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang mana eh, ketika itu Rasulullah SAW ditanya, ya, ayul muslimin khair, orang muslim mana yang paling baik, orang muslim seperti apa yang paling baik. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah yang mana orang muslim lain itu selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Orang muslim yang baik kata Rasulullah adalah seorang yang mana orang lain itu selamat dari keburukan lisannya
maupun keburukan tangannya. Maksudnya apa? Dia tidak pernah berkata buruk kepada saudaranya. Dia tidak pernah menyakiti saudaranya dengan lisannya, dengan perkataannya. Dia menahan lisannya daripada menyakiti orang secara lisan. Kemudian wayadihi, dari tangannya, dia tidak pernah menggerakkan tangannya untuk menyakiti saudaranya, mungkin dengan memukulnya, mengambil hartanya, ya, ataupun perbuatan-perbuatan zalim yang lain, ya, yang didasarkan dari perbuatan. Maksudnya lisan adalah perkataan. Ya. Dia tidak pernah berbuat atau mengatakan sesuatu yang buruk terhadap saudaranya, dan maksud dari tangannya adalah perbuatan. Dia tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menyakiti saudaranya. Bukan selalu tangan itu maksudnya memukul, bukan. Dia tidak pernah mencuri. Dia tidak pernah melakukan eh, apa namanya, penipuan, ya, penipuan terhadap saudaranya dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan aktivitas. Ya, kemudian dalil selanjutnya adalah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan afdolul muslimin, orang muslim yang paling afdol, yang paling baik adalah man jama'a ila ada hukukillah, yang mana dia menggabungkan selalu senantiasa menunaikan daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada hukukil muslimin, dia menunaikan hak-hak saudaranya semuslim, wal kaffa an a'radihim, dan dia menahan diri daripada menyakitinya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya berbuat buruk kepada seorang muslim ini adalah di antara sebab daripada sebab-sebab bangkrutnya seorang di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat pada waktu itu, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat berkata, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami itu orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki harta benda apapun. Karena pengetahuan para sahabat hanya sebatas sampai di sini saja ketika ditanya hal ini. Ya, ketika Rasul menanyakan apa itu bangkrut, para sahabat pengetahuannya hanya sebatas bangkrut dari definisi duniawi saja. Ya, para sahabat belum sampai ke pengetahuannya ke bangkrut definisi dari perspektif ukhrawinya. Jadi kata para sahabat, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang gak punya dirham, gak punya uang, wala mata, dan gak punya barang benda apapun, gak punya harta benda apapun, gak punya rumah, gak punya kendaraan, gak punya pakaian, dan yang lain-lain. Fakolah, kemudian beliau SAW melanjutkan, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut adalah definisi hakiki daripada orang yang bangkrut adalah min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati, yang mana dia datang pada hari kiamat, bisolatin wasiyamin wazakatin, dengan pahala solat, dengan pahala puasa, dan dengan pahala zakat. Umatku datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Wayati qad syatama hadza. Dan dia juga datang pada saat itu dengan dosa dia mencela seorang. Wa qadzafa hadza. Dia menuduh seorang berbuat keburukan. Wa akala ma'ala hadza. Dia memakan harta orang yang bukan haknya. Wa safaka dama hadza. Dia menumpahkan darah seorang yang tidak halal baginya untuk ditumpahkan. Wadorobah, dia memukul saudaranya. Ya. Ini semua disebutkan daripada keburukan-keburukan. Ya. Hal-hal ini semuanya keburukan. Syatama hadza, mencela seorang. Qadhafa hadza, menuduh orang. Ini keburukan lisan, ya kan? Keburukan lisan. Kata di hadis yang kita katakan, yang kita sebutkan, al muslimun man salim al muslimuna al man salim al muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu yang selamat darinya, muslim lainnya selamat dari lisannya dan dari tangannya. Sementara di sini disebutkan orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Kemudian tapi dia juga bawa dosa
mencela orang, menuduh orang. Kemudian dia memakan harta orang yang bukan haknya. Ini perbuatan, ini tangan. Ini perbuatan buruk yang dilakukan dengan tangan. Wasafaka damaha dan menumpahkan darah dengan membunuh atau menyakiti sampai keluar darah. Wadorobaha dan dia memukul. Kemudian apa kata Rasulullah? Fayuqtaha min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dan orang yang ini yang tadi dia lakukan kezoliman atas dirinya itu diberikan kepadanya kebaikan orang tersebut. Ya, orang yang tadi datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia menyakiti orang, orang yang disakiti itu diberikan kepadanya pahala sholat dia, diberikan pahala puasanya, diberikan pahala zakatnya. Wahada min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahu. Seandainya kebaikannya sudah tidak mencukupi, ya, kebaikan yang dia miliki sudah habis, akan tetapi kezoliman yang dia lakukan terhadap orang lain masih ada yang belum ditunaikan, belum dibayarkan, ya. Masih ada kezoliman yang belum dibayarkan, tapi pahalanya sudah habis, ya. Ukhidha min khotoyahum, diambil keburukan orang yang didolimi tadi, diambil dosa-dosa dari orang yang didolimi tadi, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepada orang tersebut, orang yang berbuat dolim. Ya. Dia menumpahkan darah orang, dia memukul orang, dia memakan harta orang bukan haknya. Dia nggak punya lagi puasa sholat, dia nggak punya lagi puasa zakat, dia nggak punya lagi pahala sholat, dia nggak punya lagi pahala puasa, dia nggak punya lagi pahala zakat. Apa yang mau diambil lagi? Dosa dari orang yang didolimi diambil, kemudian ditimpakan kepadanya. Faturihat alaihi summa turiha finnar. Kemudian setelah itu dia dilemparkanlah ke neraka. Karena dia nggak punya lagi kebaikan, yang ada pada dirinya hanyalah dosa-dosa yang menumpuk, dosa yang dia miliki, dosa yang dia lakukan selama di dunia, kemudian dosa orang yang tadi diambil karena kehabisan pahala dia untuk diberikan. Apalagi kebaikan yang dimiliki, maka Allah lemparkan dia kepada neraka. Wala'iyadzubillah. Ya. Ini makanya pentingnya kita untuk kaful azab, menahan diri daripada berbuat buruk pada orang. Maka tadi dikatakan, jika engkau tidak bisa berbuat manfaat pada saudaramu, minimal jangan berbuat buruk. Ya. Kalau engkau nggak bisa memujinya dengan perkataan yang baik, minimal jangan mencelanya, ya kan? Jangan sampai engkau berbuat buruk. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Kalau nggak bisa ngebahagiain orang, minimal jangan buatnya sedih, gitu kan? Kemudian Al-Imam bin Bas rahimahullah mengatakan, "Fayan bagi lil mu'min ayyakuna taliqal wajhi indal liqa." Hendaknya seorang mukmin itu memiliki wajah yang berseri-seri indal liqa ketika bertemu dengan saudaranya. Kalau di jalan berjumpa dengan saudaramu, tegur, salam, jangan cemberut mukanya, ya. Senyum, sapa dengan senyuman, ya, dengan baik, dengan ramah tamah, ya. Wa ma'ad duyuf, dan juga dengan tamu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Di antara bentuk ikram dhaif, memuliakan tamu, adalah dengan senyum kepadanya, berbuat baik kepadanya. Ya, ada tamu yang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sambut, suruh masuk dengan wajah yang berseri-seri, jangan cemberut. Nanti tamunya sedih itu. Dia merasa kehadirannya tidak diinginkan. Ini kok saya bertemu tapi orang yang punya rumah kok cemberut aja dari tadi. Kenapa ya? Apa saya nggak diinginkan kehadirannya? Kan? Thayyibil kalam, perkataannya baik. Hendaknya seorang mukmin perkataannya baik. Ini sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Al kalimatul thayyibah sadaqah. Perkataan yang baik itu dinilai dengan sedekah. Ya, di samping perkataan baik itu bisa membuat orang senang, kita juga dapat pahala berupa sedekah. Ya, kita dapat pahala membuat orang lain senang dengan ucapan kita yang baik. Kita juga dapat pahala berupa ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ya, jadi berkumpul beberapa kebaikan dalam ucapan yang baik. Yabdulul ma'rufa, dia memberikan kebaikan. Wa yakufful adza, dan dia menahan daripada keburukan. Hakadza yakunu husnul khuluq. Dan inilah yang dimaksud dengan husnul khuluq, yaitu talaqatu wajhin, berseri-serinya wajah, wa tayyibi kalamin, baiknya ucapan, wa badli khairin, melakukan kebaikan, wa kaffu syarrin, dan dia menahan daripada
keburukan. Fal yujahid nafsahu fi hadza, dan hendaknya seorang mukmin mengupayakan dirinya untuk melakukan hal ini. Wa yahrisu ala hadza, dan bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Kemudian penulis rahimahullah juga melanjutkan wa minal adab asy-syar'iyyah, dan di antara adab-adab yang syar'i adalah tarku ma yastabihu 'alaika wa yaququ fi nafsika hatta la taqa'a fil haram. Dan di antara adab-adab yang syar'i adalah meninggalkan apa saja yang membuatmu ragu, yang membuatmu ragu, syubhat, wa yahuku fi nafsika, dan mengganjal di dalam jiwamu, hatta la taqa'a fil haram, sehingga engkau tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karena dari hadis yang kita baca tadi, al birru husnul khuluq, kebajikan itu adalah husnul khuluq, wal ithmu ma haka fi sadrika, dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dadamu, di hatimu. Wa karihta ayyattali alaihin nas, dan engkau benci jika manusia tahu. Jadi parameter dosa yang diajarkan oleh Rasulullah di sini adalah dosa itu apa, sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu. Ya, dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Kemudian engkau benci ketika manusia tahu itu. Engkau benci ketika manusia tahu sesuatu yang mengganjal di hati. Ketika engkau ingin melakukan sesuatu, engkau ragu. Kita ragu ketika ingin melakukan sesuatu. Saya kalau ngelakuin ini boleh nggak ya? Kalau gini boleh nggak ya? Karena pada dasarnya itu adalah dosa. Ya. Karena kita ragu, mengganjal dalam hatimu. Wa karihta ayyattali alaihin nas. Kau malu kalau ketahuan sama manusia. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu pada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Kemudian dalam hadis ke-27 di kitab Al-Arba'in An-Nawawi, di situ hadis selanjutnya disebutkan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi adalah dari hadis sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasulullah untuk menanyakan tentang albir wal ism, tentang kebajikan dan dosa. Apa itu kebajikan dan apa itu dosa? Sahabat ini bertanya kepada Rasul. Apa jawaban beliau? Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, istaftiqol baka. Tanyakan kepada hatimu sendiri. Beliau di sini memberikan parameternya. Istaftiqol baka. Tanyakan kepada dirimu sendiri. Albirru matma'annat ilaihin nafsu. Kebajikan adalah sesuatu yang membuat hatimu tenang. Sesuatu yang membuat hatimu tenang ketika engkau melakukannya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan membuat hatimu tentram. Ya, membuat jiwamu tenang, membuat hatimu tentram. Itu adalah albir, kebajikan. Ketika engkau melakukannya, engkau tidak malu ketika dilihat manusia. Ketika engkau melakukannya, engkau tidak memiliki keraguan di dalam hatimu. Saya sholat saya tanpa ragu. Saya puasa tanpa ragu. Saya menunaikan zakat tanpa ragu. Saya melakukan ibadah umrah dan haji. Saya melakukannya juga tanpa ragu. Dan ketika di hadapan manusia kita lakukan sholat, kita gak malu. Ya. Gak ada orang yang akan mencela kita ketika kita melakukan sholat. Gak ada orang yang akan mencela kita ketika kita melakukan puasa. Ketika kita menunaikan zakat, menunaikan ibadah umrah dan haji. Ketika kita bersedekah kepada kaum fakir dan miskin. Ya, itu membuat hati senang dan tentram jiwa. Wal ismu maha kafi soderika, dan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu. Ya, watarod dada fis soder, dan dia membuat kamu ragu. Wakarihta ayyatali alaihin nas, dan engkau benci jika manusia tahu. Ya, itu deh parameternya itu. Kalau kita tenang dalam melakukan sesuatu, maka itu adalah kebajikan. Tapi kalau kita ragu saja, ya ragu saja kita dalam hati, itu termasuk dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ada juga dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang nomor 6, ya. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya itu ada perkara yang syubhat, yang samar. Yang halal itu jelas, putih. Yang haram itu jelas, hitam. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat, yang samar, itu abu-abu. Jadi ada putih yang jelas, ada hitam jelas, tapi di tengah-tengahnya ada abu-abu. Lalu bagaimana sikap kita seorang muslim terhadap perkara yang abu-abu ini?
Faman ittaqas syubhat faqad istabra alidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar-samar ini, yang syubhat, tidak menjatuhkan dirinya terhadap perkara yang samar ini, faqad istabra alidinihi. Sungguh dia telah menjaga agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah ketika ada perkara yang syubhat, itu kita tinggalkan. Kalau ada yang mengganjal di hati, kita tinggalkan, ya. Kita jaga diri kita supaya kita tidak jatuh terhadap perkara tersebut. Kemudian kata Rasulullah, "Waman waqa'a fis syubuhat", barang siapa yang jatuh terhadap perkara yang syubhat yang sama-sama tadi, waqa'a fil haram. Pada hakikatnya dia telah jatuh pada sesuatu yang haram. Ya. Jadi ada tiga, putih, hitam, abu-abu. Yang perlu kita ambil cukup yang putih. Yang hitam jelas kita tinggalkan. Yang abu-abu bingung, kita tinggalkan. Ya. Yang bingung kita tinggalkan. Ada yang putih, ambil yang putih. Nggak usah ambil yang abu-abu. Dak ma yaribuk, ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat bimbang terhadap sesuatu yang tidak membuat bimbang. Ya. Kemudian parameter selanjutnya adalah dosa itu adalah sesuatu yang engkau malu ketika dilihat manusia. Ya. Kalau kita berbuat zina, pacaran, misalkan, ya, di depan publik, malu atau tidak? Malu. Nah, ini berarti perbuatan dosa. Kita mencuri, orang mencuri di mana-mana diam-diam. Ini berarti perbuatan dosa, dan dia nggak mau ada orang yang tahu kalau dia itu pencuri. Ya. Kalau sampai dia ketahuan mencuri, kemudian orang tetangganya satu gang, satu RT, satu RW, semua lingkungannya tahu dia itu sebagai pencuri. Tentu dia malu. Orang yang melakukan korupsi, ketahuan perbuatannya, korupsinya ketahuan, publik tahu semuanya dia korupsi, tentu dia malu. Ya, dia nggak mau orang lain itu tahu. Itu dosa. Jadi kalau kamu bingung, kalau kita bingung, kalau engkau bingung, ini dosa atau enggak? Ya, ini dosa atau enggak ya kalau saya kayak gini? Ya coba aja kita lakukannya ini di hadapan manusia atau ya, malu di hadapan manusia atau enggak? Kalau saya sekiranya ini kita lakukan di depan manusia kita malu, maka itu dosa. Ya. Ini fitrah alami manusia. Ya, ini fitrahnya. Seorang ketika dia melakukan dosa, dia itu malu. Ya, malu di hadapan para makhluk, di hadapan manusia. Tapi kalau misalkan orang yang dia sudah tidak punya malu lagi, dia melakukan dosa nggak malu, maka sungguh dia telah keluar dari fitrah. Ya. Fitrahnya sudah keluar. Maka beruntunglah orang yang jika dia melakukan dosa, dia masih malu. Ya walaupun dia dosa, tapi dia masih malu, setidaknya masih ada rasa malu. Ya, berarti di sini fitrahnya masih ada gitu. Dia masih ada kesempatan untuk bisa bertaubat pada kebaikan. Ya, karena dia sadar dirinya salah, makanya dia malu ketika dia melakukannya di hadapan manusia. Ya, dia pacaran, pacaran tapi diem-diem. Ya, dia masih pacaran tapi pacarannya diem-diem. Tandanya dia masih malu dan dia tahu kalau pacaran ini dosa. Jadi dia nggak mau ketahuan temannya, dia nggak mau ketahuan orang tuanya, dia nggak mau ketahuan orang-orang yang lain. Tapi kalau dia udah pacaran di depan umum, diumbar-umbar sama temannya, dia ceritain sama temannya, ini saya pacar saya cantik, pacar saya gini-gini, dia nggak malu. Ini udah nggak ada fitrahnya. Ini kalau orang seperti ini mau bagaimana kita nasihati? Karena dia nggak tahu kalau dia salah. Ya. Orang yang masih malu-malu, dia tahu dia salah. Ini mudah untuk kita luruskan. Karena dia masih dalam fitrah. Tapi kalau orang yang sudah keluar fitrahnya, dia udah nggak malu. Dia udah mabuk-mabukan di depan umum. Ya, semua orang tahu dia tukang mabuk. Susah mau kita luruskan. Karena dia udah keluar dari fitrah. Kita kembalikan dia dulu ke fitrah. Ya, kita kembalikan dia dulu ke fitrah. Kita jelaskan. Ini tugas kita sebagai seorang muslim. Yang mana Allah firmankan dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun. Hendaklah kalian menjadi umat ta'muruna bil wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menjadi umat yang senantiasa menyerukan kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, orang-orang melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Kita beri paham dulu orang ini bahwasanya perbuatanmu ini salah, ya, kamu nggak boleh melakukan ini, kembalikan dulu pada fitrahnya, ya, dosa ini perbuatan dosa. Baru setelah mas dia balik kepada fitrah, kita tinggal bawa dia ke jalan yang lurus. Ya, itu ya parameter singkat, parameter mudah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Albir, kebajikan itu mudah, ya. Sesuatu yang kita lakukan itu membuat hati kita tenang, jiwa kita tentram, dan kita nggak malu ketika dilihat oleh orang.
Kita nggak malu ketika kita dinilai orang sebagai ahli sholat. Kita nggak malu ketika orang menilai kita, tahu kita sebagai ahli puasa. Tapi bukan berarti juga kita menyombongkan diri ya, memamerkan sesuatu kebaikan. Bukan. Tapi maksudnya adalah ketika orang tahu kita nggak malu gitu. Tapi dosa adalah ketika orang tahu itu malu dan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati. Ya. Kau melakukan dosa diam-diam. Ya, seorang istri melakukan sesuatu tidak ingin diketahui oleh suaminya, ataupun sebaliknya, seorang suami melakukan sesuatu tidak ingin diketahui oleh suaminya, seorang anak melakukan sesuatu tidak ingin diketahui oleh orang tuanya, orang tua melakukan sesuatu tidak ingin diketahui oleh anaknya, maka ketahuilah sungguh itu adalah perbuatan dosa. Ya, karena engkau nggak mau hal itu diketahui oleh manusia, maupun itu anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu. Ya, ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh manusia, oleh orang lain, maka sungguh itu ada perbuatan dosa. Jadi nggak usah bingung-bingung, Ustaz, kalau saya melakukan ini dosa nggak ya? Coba, kamu mau nggak anakmu tahu kalau kamu ngelakuin itu? Kamu mau nggak kalau suamimu atau istrimu tahu kamu melakukan itu? Kamu mau nggak orang tuamu tahu kalau kamu melakukan itu? Kalau kamu nggak mau orang-orang tahu melakukan itu, maka itu adalah dosa. Kalau kamu nggak keberatan orang-orang tahu melakukan itu, maka itu bukan dosa. Ya. Dan kembali lagi, jika orang sudah melakukan dosa terang-terangan, ya, ini dosa jelas dosa, tapi dia nggak malu. Ya, bukan berarti semena-mena itu menjadi kebajikan, bukan. Tapi dia sudah keluar dari fitrahnya. Ya, dia sudah keluar dari fitrahnya. Karena yang dimaksud di sini adalah yang sesuatu yang ragu. Ya, taruh dada fis sodar yang membuat jiwa itu, hati itu ragu. Bukan yang sudah jelas itu dosa. Ya, kemudian taqifu hatta tandura fil amr wa tajtahida fi ma'rifati halin ma ashkala alaika. Ya, hendaknya kita berhenti, ya, tawakuf, menahan sampai kita melihat suatu perkara tersebut, ini dosa atau kebaikan. Buat jitahid, dan kita bersungguh-sungguh, ya, mencari jawabannya, ini kebajikan atau keburukan. Fi ma'rifati halima ashkala alaika, dalam mengetahui perkara yang membuat kita bingung. Imma bimuraja'atil ilm, mungkin dengan kita cari sumber referensi dari kutubul ilm, dari buku-buku ilmiah, atau dari hadis-hadis Nabi, atau dari ayat-ayat Al-Quran. Kita cari perbuatan ini dosa atau bukan, perbuatan ini buruk atau tidak. Wa imma bimuraja'atil ulama. Kalau kita nggak bisa melakukan hal tersebut dengan keterbatasan kemampuan yang kita miliki, maka kembali kepada ulama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang tahu, ahli ilmu. Kalau kalian nggak tahu. Kalau kalian nggak tahu, tanya orang yang tahu. Ya. Hatta yazulal labs, sehingga keraguannya hilang. Wasamahu isman, dan dinamakan dengan isman, dengan dosa, adalah lisyiddati ma fihi minal khatar, karena beratnya keburukan yang ada padanya. Dinamakan dengan dosa karena pada perbuatan tersebut ada bahaya yang terkandung dalamnya. Nah, ketahuilah setiap perbuatan dosa itu di dalamnya ada kemudorotan, ada keburukan. Ya, dosa dinamakan dengan dosa karena setiap amalan yang dinamakan dosa itu ada keburukan. Ya, fayan bagi tawakki dzalika wal hadru min. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dari perbuatan tersebut dan menjauhi. Di anna tasahul fihi, karena bermudah-mudahan dalam perkara tersebut yuqi'u fil haram, akan menjatuhkan kita pada perbuatan yang haram. Allah taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu yang kita miliki bisa kita pergunakan untuk tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk diri anak pribadi dan juga bisa bermanfaat untuk para siswa dan akhwat semuanya. Barakallahu fikum. Nah, kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan ya Ustazuna untuk penjelasan-penjelasannya dan Masya Allah ini sangat bermanfaat sekali sekaligus pengingat ya. Jadi ada poin-poin yang dapat membangkrutkan amal kita, kemudian juga dapat mendatangkan kemadorotan kepada kita dan lain sebagainya. Masya Allah di sini sudah ada yang raise hand yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Ukti Yuniarti di Bandung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kan ibadah ini ya yang perlu adalah manusia ya, bukan Allah. Tapi Allah yang memberikan jalan. Nah, misalnya manusia kita sudah berusaha sebaik-baik mungkin, berikhtiar sebaik-baik mungkin, tetapi ikhtiar itu belum dijabah oleh Allah. Misalnya usaha kita udah sebaik-baik mungkin, misalnya berdagang kita udah eh, misalnya dagangnya kita udah sukses gitu. Tetapi di dalam ilmu keagamaan kita kurang sukses karena kan banyak maksud misalnya kita berdagang nih misalnya sampai jam 12. Nah, jam 12 itu kan itu waktu sholat ya, kebanyakan di Indonesia ini dibiarkan saja misalnya adzan jam 12. Nah, kebanyakan kalau di Indonesia ini tidak seperti di Mekah ya. Begitu azan kan harusnya diberhentikan. Nah, di Indonesia ini kok banyak yang begitu ya, Pak Ustadz. Jadi meninggalkan meninggalkan perintah Allah daripada eh, kebanyakan melanggarnya daripada menjalankan perintahnya, itu bagaimana Pak Ustadz? Jangan. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama jawabannya adalah kita dituntut oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa beristiqomah. Ya, ibadah apapun yang kita lakukan semaksimal mungkin. Ya, kalau misalkan kita nilai ibadah kita, kita udah berupaya semaksimal mungkin, cuman kayaknya hasilnya kurang memuaskan diri kita. Allah Hmm. hanya memberikan satu kunci, yaitu istaqimu. Istiqomahlah kalian. Walan tuhsu. Dan kalian niscaya tidak akan bisa menghitung. Maksudnya apa? Kalian tidak akan bisa menghitung amalan kebaikan kalian. Istiqomahlah, cukup istiqomah. Ya, kalau misalkan dalam sehari hanya bisa sholat wajib 5 waktu, kemudian hanya bisa ditambahkan dengan sholat sunnah rawatibnya saja. Ya, yang 10 Hmm. rakaat atau 12 rakaat. Ya, belum bisa maksimal, belum bisa ditambah dengan sholat duha misalkan. Belum bisa ditambah dengan sholat tahajud. Belum bisa ditambah Hmm. dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat Hmm. sunnah wudhu. Ya, ya udah nggak apa-apa, istiqomah saja. Ya, istiqomah saja Hmm. dengan yang sedikit itu. Walan tuhsu, dan kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya, amalan kebaikan yang telah kita lakukan tidak akan bisa kita hitung berapa itu yang udah kita lakukan. Gak perlu kita hitung-hitung. Ya, cukup kita istiqomah kuncinya. Hmm. Karena Iya. Rasul juga mengatakan, adwa muha apa ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Kata Rasulullah, adwa muha, amalan yang paling konsisten. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Ya, rutin, misalkan sedekah sehari cuma bisa 1.000 rupiah, tapi konsisten setiap hari 1.000 1.000 1.000 masukin kotak amal di masjid 1.000 1.000 1.000, itu amalan yang paling Allah cintai, ya, yang sedikit tapi konsisten. Ya, kuncinya itu, Hmm. karena kita nggak dituntut untuk menghitung-hitung amalan kita berapa, ini udah maksimal atau belum, cukup istiqomah saja, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, yang ada kita itu dituntut untuk sabar terhadap keburukan. Ya, seperti perkataan yang Hmm. sudah masyhur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu Hmm. anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maksudnya kalian muhasabah diri kalian. Berapa banyak dosa yang sudah saya lakukan hari ini? Tadi saya udah nyakitin fulan. Tadi saya udah ngebohongin fulan. Tadi saya melanggar janji sama si fulan. Besok saya minta maaf sama mereka semuanya. Jangan sampai nanti kebaikan saya di akhirat nanti diambil kemudian dikasih ke mereka semuanya. Ya, Iya, Pak Ustadz. hasibu anfusakum. Muhasabahlah diri kalian qabla an tuhasabu. Sebelum kalian nanti di akhirat dihisab, dihitung amal Iya, Pak keburukan Ustadz. kalian. Itu yang cukup kita lakukan, gitu ya. Iya. Kalau kita melihat ada orang-orang yang sering melalaikan kewajiban, ya, kita sudah masuk waktunya sholat, namun orang-orang masih belum menunaikannya, ya, tidak Hmm. seperti di beberapa daerah sepertinya di Saudi Arabia, di mana mereka alhamdulillah senantiasa istiqomah. Tadi kembali istiqomah, senantiasa kunci suksesnya adalah istiqomah, berpegang teguh dengan syariat Islam, yaitu mendahulukan yang wajib daripada yang mubah. Ya, berdagang itu mubah, Iya. tapi sholat itu wajib. Ya, jadi kita mendahulukan yang wajib daripada yang mubah. Kalau kita lihat ada yang tidak seperti itu, ya jangan kita tiru. Ya, kalau kita Hmm. bisa nasihati dia, kita nasihati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah keburukan, kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Ya, ubah dia langsung. Ya,
dengan tangannya. Kalau ini biasanya via di sultan, ini biasanya pada otoritas pemerintah bisa langsung memberikan apa namanya hukuman kalau orang yang melanggar sesuatu. Gitu. Biasanya ini untuk pemerintah ya. Wa ilam tasadi' fabilisanihi. Kalau kamu nggak bisa pakai tangan, maka pakai lisan. Kita nasihati Hmm. dia dengan cara yang baik. Al-amr bil ma'ruf dan wan nahyu anil munkar. Wa ilam yastati' fa biqalbihi. Kalau nggak bisa lagi pakai tangan, kita ngelihat kemungkaran, nggak bisa ngubah pakai tangan, nggak bisa ngubah pakai lisan, minimal dalam hati kita tahu itu kemungkaran, saya jangan sampai menirunya. Ubah dengan hati. Itu Hmm. kemungkaran, jangan sampai saya mengikutinya. Wadhalika at'aful iman. Itu adalah serendah-rendah atau selemah-lemahnya iman. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, Ustaz. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pertanyaan dari Ukti Yuniarti di Kota Bandung. Untuk selanjutnya mungkin karena sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat, dengan demikian kita akan akhiri kajian. Namun sebelum diakhiri kajian, berkenan kepada Ustazona Rizky menyampaikan akhir kalam di akhir kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi. Eh, Pesannya kembali lagi ke hadis yang tadi ya, pegangan kita, parameter kita dalam menentukan sesuatu amalan baik atau buruk itu simpel ya. Kalau kebajikan, rumusnya adalah ya kita tenang, hati kita tenang, kita nggak malu, kita nggak segan kalau dilihat di hadapan manusia. Adapun keburukan, ya ketika kita lakukan, kita nggak malu di hadapan manusia, ataupun kita bingung, kita ingin melakukannya atau tidak. Nah, dalam kondisi bingung, maka ambil jalan yang lain yang Allah yang Rasul ajarkan, yaitu tinggalkan yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukan. Ya. Jauhi dirimu daripada subuhat, jangan sampai engkau jatuh kepada perkara yang subuh. Karena perkara yang subuhat itu pada dasarnya adalah perkara yang haram. Ya. Dan saya mau memberikan pesan terakhir. Hadis Nabi SAW, Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu keburukan karena Allah, maka niscaya dia akan diberikan ganjaran yang lebih baik darinya. Ya. Jadi ketika kita ragu ingin meninggalkan atau ingin melakukan sesuatu, ya ini boleh atau tidak ya. Tapi ini proyeknya lumayan nih. Kalau misalnya saya lakuin dan bisa goal, alhamdulillah nanti bisa dapet apa namanya pemasukan yang lumayan ini kalau dapat ini. Tapi ragu ini boleh apa enggak ya? Ini ada perkara-perkara yang saya nggak jelas di sini nih. Nah ini gimana nih? Bingung kan? Meninggalin tapi takut rugi ya kan? Ada kesempatan di depan mata, tapi ngelakuin ya takut dosa. Ya udah tinggalin. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kita niatkan kita tinggalkan ini karena Allah, maka niscaya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ganti yang lebih baiknya juga nggak instan, yang perlu diingat para jemaah ya. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita, ada yang bisa instan langsung diberikan kepada kita, ada kadang yang diakhirkan, ditunda, mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti di akhirat. Ya, intinya kita jangan terburu-buru dalam suatu perkara ya, jangan terlalu cepat-cepat menilai. Ana indah husni dzanni abdi. Kata Allah dalam hadis qudsi, saya atau aku tergantung dengan husnuzon hambaku kepadaku. Kalau hambaku senantiasa husnuzon kepadaku, maka Allah pun akan senantiasa melimpahkan kebaikan kepadanya. Kalau seorang hamba sudah suudzon terhadap Rabbnya, maka bagaimana Allah akan melimpahkan kebaikan untuk Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah sekali jazakallahu khairan ya Ustazona atas nasihat-nasihatnya. Jemaah sekalian, demikianlah perjumpaan kita bersama Ustadz Rizky Rahmanullah ya Hafizahullah wa Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini tentang syarah kitab Al-Jami min Bulughul Maram tentang antara kebajikan dan dosa. Sekaligus juga sebelum ditutup ingin menyampaikan kembali informasi terkait dengan halakoh hari Sabtu. Halakoh Sabtu bersama Bumi Mengaji, insya Allah hadir kembali bersama Al-Ustaz Faisal Miftahfidahullah Ta'ala yang akan membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tentang niat. Akan dimulai pada hari Sabtu 23 September
2023 atau bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah mulai pukul 20 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, usai sudah perjumpaan kita, kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan dari tutur kata maupun juga pelayanan kami. Dan kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustaz Dona Rizky yang telah hadir pada malam hari ini berbagi ilmu kepada kita semua, mengingatkan, memberikan rambu-rambu pengingat kepada kita semua dalam menjalani hidup ini agar selaras sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Jazakumullah khairan. Ya, titik kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Terima kasih fiikum. Ustaz. Nah, sama-sama izin pamit semuanya jemaah. Tafadhal ya Ustaz. Barakallahu fiik.